Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan dunia yang kita lewati ini, yang akan kita lewati ini, akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, selaku muslim yang baik, selaku muslim yang beriman, maka kita harus meyakini adanya Allah. Di mana kita meyakini Allah dan kapan kita meyakini Allah? Selama ini kita kontemporer, mengingat Allah di saat ada kebutuhan, mengingat Allah di saat-saat terdesak, di saat senang, lupa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tatkala kita sedang sakit gigi, betapa sakitnya ini gigi, maka yang disebut adalah Allah. Ya Allah, sakitnya sekali. Kenapa sebut Allah? Karena Allah lah yang bisa menghilangkan rasa sakit itu, bukan obat. Di saat dalam kesunyian, kita menyebut nama Allah. Kenapa? Karena rasa takut yang dihantui oleh syaitan, maka kita menyebut nama Allah. Kenapa? Karena setan pasti takut pada Allah. Kita mengingat Allah dalam kondisi kontemporer. Kita mengingat Allah. Seharusnya continue, terus mengingat Allah. Dalam kondisi dan situasi apapun. Sampai dalam kondisi perang pun kita ingat Allah. Dalam keadaan sebagaimana cerita, ada seorang anak muda yang digoda oleh seorang wanita. Dan kondisinya itu tidak ada siapapun. Tapi laki-laki mengatakan, Ana akhafullah. Saya takut pada Allah. Karena dalam jiwanya ada Allah. Maka terselamatkanlah dia dari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan keji. Maka kalau kita ingin hidup ini sejalan dengan baik, sesuai dengan keinginan, maka hadirkan Allah dalam kehidupan. Di dalam hati dan otak kita, hadirkan Allah. Selalu menyebut nama Allah. Ingat Allah. Tatkala kita ada dimanapun, di hadapan kita ada Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita. Pemirsa berbahagia, tatkala kita sedang melakukan ibadah, hadirkan Allah. Karena di saat itu, antara Allah, malaikat, dan setan saling menguat-kuatkan untuk menggoda bagaimana ibadah kita. Kalau Allah ada di hadapan kita, Allah selalu ada di batiniah kita, Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Tatkala kita ingin melakukan sebuah perbuatan, tatkala kita ingin melakukan perbuatan keji, ingin melakukan perbuatan dosa, ada Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Kita pun mengatakan Allah akan mengetahui saya. Bagaimana kisah seorang gembala yang mengembala kambing, domba yang begitu banyak. Kemudian didekati oleh seseorang. Kemudian orang itu menawarkan, bagaimana kalau kambing domba kamu saya beli satu. Dengan harga yang sangat mahal. Maka orang ini mengatakan, tidak mau. Ini bukan punya saya. Ini punya Tuhan saya. Tapi orang ini mengatakan, Tuhan kamu tidak tahu. Tapi Allah tahu. Maka hal inilah yang membuat orang ini tidak berdaya untuk melakukan apapun. Hadirnya Allah akan menyelamatkan kita. Hadirnya Allah dalam kehidupan kita akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Allah atina, berikan kami, atina fid dunya, di dunia kebaikan. Dan di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan menurut Allah. Dan kita terhindar dari perbuatan yang mengandung dosa. Maka kita akan mendapatkan kebaikan akhirat
Dan tatkala kebahagiaan akhirat kita dapat, maka Allah akan hadirkan dalam kehidupan akhir kehidupan kita adalah kebaikan-kebaikan, bukan azab Allah. Hadirin manusia yang berbahagia, manusia ini penuh dosa. Maka mengingat-ingat dosa adalah bagian dari keimanan. Oleh karena itu, hadirnya Allah dalam kehidupan kita akan membimbing kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini akan menambah keimanan kita. Bukan iman yang kontemporer, bukan iman yang sewaktu-waktu, tapi yang iman yang kontinuitas terus. Selama 24 jam. Sejak kita mau tidur, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, kita selalu mengingat Allah. Hadza qalbu fi qalbi. Ini hati, dan di dalam hati ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.